Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fi mabda'i kulli amrin wa muntahah. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahidun la min qillah, mawjudun la min illah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa sanaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil qiyamah. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatan watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai Bapak Dewan, Bapak Kepala Desa, semua bapak-bapak kadus, bapak-bapak BKD, semua jajaran pemerintahan, bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid, bapak ibu tiang, mami-mami tiang, selaku jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan izin oleh Allah Ta'ala bersama-sama iktikaf di masjid. Ibu-ibu semenean apa gawe pelungguh? Hah? Peda manto-manto TV. Kadang arak dengan papa nepat tarawih ngantok-ngantok luntuh. Papa manto TV cuman ya doang. Seger. Alhamdulillah, malam hari ini bapak-bapak ibu-ibu kita bisa mengisi malam kita bersama-sama dengan iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau hadir majelis taklim malam nih bapak ibu tiang, dende lupa pesan Imam Ibnul Hajj dalam kitab beliau Al-Madkhal jilid seki. Jelasan nasi beliau, apa bahasa beliau? Kalau menghadiri majelis taklim marekne, niatin si solah-solah neluwe ternyata. Ibu-ibu apa niat pulunggu hadir majelis taklim makin niki? Ngaji, terus apa dah? I'tikaf, terus? Hah? Silaturahmi, apa enggak? Boleh berniat agar temu jajah kota? Hah? Oh sila berniat agar temu jajah kota. Lagu jajah kota doang mau pelunggu, pahala ndik mau. Nah, kenapa? Dalam riwayat kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi mengutip salah satu riwayat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat apa kata baginda Rasul? Wa yub'atsu ala niyatihim. Kita ini Bapak Ibu tergantung niat kita nanti di akhirat. Arak dengan pacu lalu ngaji. Mun niatna sholah maka dibangkitkan bersama orang-orang sholah. Lagu arah dengan lalu ngaji, mun niat salah erak li akhirat terbangkitin bareng-bareng dengan si salah enak. Maka yakin tiang Bapak Ibu niat kita pada malam hari ini
insya Allah baik semua. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sila kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Masya Allah Bapak Ibu, amun tiang pelunggu baca salawat, bagaimana perasaan pelunggu? Adem. Ibu-ibu pelunggu amun bedengah, apa pelunggu bacaan bija jadi pelunggu? Salawat apa ciloka? No, ciloka mana wayah mama nih. Jadi Bapak Ibu tiang dari awal ajarin. Kalau para ulama dulu Bapak Ibu, itu kalau menyusui bijajarinya, itu ternyata bijajarina dibacain ayat kursi. Jadi tagahna mohon maaf basentiang nyusuin anakna, tagahna nyusuin bijajarina dibacain anaknya ayat kursi. Layangan awal sampai akhir. Deso ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai selesai. Arah dengan lande tahafal ayat kursi. Gampang kalau sekarang Bapak Ibu pelunggu punya HP setelin, no ya setel no ayat kursi lihat HP pelunggu. Nah, aman insya Allah. Kenapa? Dari sejak awal tuh bijajari kita sudah ditanamkan nilai-nilai Al-Quran, sudah ditanamkan nilai-nilai bagaimana salawat dan kenal kepada sosok agung baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir, ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang, jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Sebelumnya tiang tunas ampurayan, di tiang bahasa halus. Nah, dengan to ya no, bahasana anta me ngana halus wah no. Makanya lengan awal tiang tunas ampurayan sang bareli penyampaian tesang narasi kurang pas menurut bahasan pelunggu yang di sini, maka tiang bejunu tunas ampun maaf Bapak Ibu tiang. Nah Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Ini membentuk akhlakul karimah. Begini Bapak Ibu tiang, yang namanya akhlakul karimah niki Bapak Ibu, no luar biasa akhlakul karimah niki. Siaran akhlakul karimah amun wah bedue dengan akhlakul karimah niki. Daka Noah ninggal dunia, amun bagus akhlakna dengan tetap nasebut sih dengan luwe. Lagu coba dengan amun lagi akhlakna dek neman ninggal dunia, wah tado ayang sih dengan luwe si meniralu mudahan bacat mati we dengan do ayangna si lenge ngombe amun lenge akhlakna dengan.
Ya ampun bahasan al-maghfur lah Maulana Syekh, innamal mar'u hadithun ba'dah fakun hadithan hasanan liman wa'a. Kita ini Bapak Ibu bakalan jadi cerita untuk generasi-generasi setelah kita. Maka Bapak Ibu tiang sila pada ukir na bagus-bagus sejarah ta papah ta masih hidup niki Bapak Ibu. Dan akhlak niki Bapak Ibu tiang itu bahasa toyana no ya mina ita beraji berharga di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Bapak Ibu ketahui pelungu namanya kecial. Apa bahasa pelungu kecial? Kecial niki piran to na mahal. Apa nasi jual nasi dengan suaranya lah mulai lah mahal wah no ngejos. Bapak-bapak demen pelungu kita onyah no li balik kuat ngeraos. Demen apa nih demen bapak-bapak? Ndek karena ibu-ibu gimana? Demen nggak pelungu lihat orang kuat muni bahasa toya? Sekadi-sekadi komen luntur. Kalau manusia bukan pada omongannya dia menjadi mahal di hadapan Allah, enggak. Sapi piran mahal Bapak Ibu. Mun moko, amun luar daging nak mahal wah sapi itu. Kira-kira manusia le mokohna beraji apa ndek kira-kira? Ndek belum tentu. Tapi Bapak Ibu, kalau le Indonesia teh beji-beji, kita kecil-kecil apalagi tiang wah kedung beji. Mulai Indonesia aja buta beji-beji lah dengan Arabnya Bapak Ibu pelai-pelai. Amun leka nomor robot leka anu. Lah yang angkat diri. Nah, tetapi harga kita bukan lekto Bapak Ibu tiang. Dek nia tok harga ente Bapak Ibu. Nah, terus amonara Bali piran tok na mahal Bali niki. Ayo mau tingkat bertingkat solah si tenggita ya nah. Kita lihat bagus, oh mahal wah Bali nu insyaallah. Tapi manusia harganya bukan pada mone gagahna doang ende. Maka Bapak Ibu tadi dijelaskan sama para ulama qimatul insan yang menjadi harga ampuk temahal baik li hadapan Allah li hadapan manusia seke di antaranya Bapak Ibu solah-solah entante jaga akhlak teh bagus. Jadi dah kan dia pinter-pinter lalu lagu solah akhlak teh luwe dengan ngangan itu Bapak Ibu. Dah kan dia tersugih-sugih lalu lagu le kiri kanan balik aman isi teh no dikangen kita mau orang banyak. Nah ngano endah dah kak terjamak-jamak tetapi insya Allah bagus akhlak teh insya Allah luwe dengan demen kita itu Bapak Ibu tiang. Nah sehingga itu dulu ada seseorang ngelapor kepada baginda Rasul, ya Rasulullah saya ini punya tetangga, kata sahabat, tetangga tiang pacu luar biasa, tasumun nahar wa tusallil lail. Si tetangga si sakene bahasa baginda Rasul setiap hari puasa sunat luntuh dengan nih. Tetangga si sakene pacu setiap hari puasa sunat. Setiap malam dek noah dakuan ngombe, dek noah absen dakuan sholat tahajud. No. Jadi mun ulama-ulama layaknya Bapak Ibu dijaga tahajudnya. Misal Imam Ahmad bin Hambal itu Bapak Ibu tiang ternyata dalam satu malam berapa rakaat?
300 rakaat bilang malam 300. Lete berapa rakaat tarawih pelunggu? Hah? 23 sama witir. Lagu ini pun masih milian imam. Milian imam, saya imam tuh, imam lemes. Kenapa? Ditahu imamnya lambat. Nah, ulama-ulama lain, masya Allah, tahajudnya lah, masya Allah, 20, 200, 300 rakaat. Dia nulak lelah. Ino pun dia nulak bercerita. Nggak bercerita. Kadang kita jendek baru tahajud Senin Kamis lah bilang jajolok pernah bercerita. Parandi ini paling baju doang. Nah, ulama dulu enggak. Nah, ini ada orang kata sahabat, pacu tahajud bilang malam, siapa puasa sunat bilang jelo. Tapi satu penyakitnya ya Rasulullah. Apa kata sahabat? Watu zijaraha. Baginda Rasul ditanya, lagu seke penyakitnya ya Rasulullah. Apa penyakitnya? Ndek Noah tenang dakwaan tetangga na isina. Sekedi-kedi ngomen. Kita ana batur beli kelami baru lah sampai Z besak ana ke tanah. Kita ana batur lah macam. Nih tetangganya nggak tenang dibikin sama dia. Apa jawaban baginda Rasul? Tanpa ragu baginda Rasul bilang apa? Hiya finnar. Dengan dakana solatna, dakana bagus puasanya, tetapi tetangganya tidak nyaman sama dia. Kata baginda Rasul, dia di neraka. Kenapa Bapak Ibu kok bisa di neraka? Akhlakna li tetanggana dekna sholat. Oh, penting makanya Bapak Ibu akhlak niki. Nah, arah sekene jakna biasa. Dia sholat sunat tahajud, kapan dia bisa baru sholat. Dia puasa sunat kalau mampu, dia puasa sunat. Tetapi kata sahabat, alhamdulillah dengan silek dekat balena si sekine je ngana sahabat nih nyaman, tenang, adem sahabat dakwaan silek dekat balena. Apa jawaban baginda Rasul? Hiya fil jannah. Oh mun niki je li surga tauna. Kenapa? Bagus akhlakna Bapak Ibu tia. Nah, sakit tentang akhlak. Maka Ramadan ini Bapak Ibu ngajarin kita tentang akhlak yang mulia. Mana akhlak yang diajarkan Ramadan? Coba ingat Bapak Ibu. Kadang kalau di bulan yang lain bega abot tetek masjid. Aku mulai bulan Ramadan ya alhamdulillah lumayan tetek masjid. Nah, bega lumayan. Nah, kemudian bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita jaga tutur bahasa kita. Kan jaga tutur bahasa tamun bulan suci Ramadan. Bare takut dende apa yang kita ucapkan itu membatalkan pahala puasa. Nah, kenapa? Karena ada perkara-perkara yang kalau dilakukan Bapak Ibu itu membatalkan pahala puasa. Mun basa toyana eler pahala puasana. Sah puasanya tapi pahalanya nggak dapat. Siapa itu Bapak Ibu? Orang yang mengerjakan 6 perkara. 5 perkara diriwayat Imam Ad-Dailami, 1 perkara diriwayat Imam Bukhari. Dijelaskan dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Apa bahasanya itu? Seke muntengat. Nanti kalau kita lihat ternyata akhlak anak naborari. Seke simina pahala puasa dan mau dengan. Siapa itu Bapak Ibu? Al-Kadzib. Amunara dengan puasa. Bagus puasanya. Lagu girang nelekap. Puasa ya puasa pe kok puasa lagu lah girangna jaja girangna lekap
Dah kata bojora dindik lekak-lekak amun teu puasa. Coba lihat, kalau dalam puasa lah tabani lumayan kita jaga mulut kita. Yang kedua, al-ghibah. Apa namanya ghibah Bapak? Hah? Begosip. Bahasa dengan mereka begosip. Nah, hati-hati. Puasa pacu, begosip pacu endah lah. Ngombe amun menuju ni nama pahala puasa. Nah, telu an-namimah. Namimah niki provokator. T lain bahasanya, T lain bahasanya. Begitu dengan dibikin sama dia, itu provokator. Tempat al-yaminul kadzibah. Apa itu yaminul kadzibah? Sumpah palsu. Bahasa toyane girang kubrong, anakku haram, anak-anak bajang no. Si girang anakku borong-borong no. No, hati-hati. Nah, maka kalau kita lihat Bapak Ibu, ini coba satu, al-kadzib girang lekak. Beno, nih. Apa nih? Jaga akhlak, bagaimana menjaga lidah. Kedua, al-ghibah. Mana ghibah? Tapi ini lagi lisan lagi. Jaga akhlak lisan. Kemudian yang berikutnya an-namimah, provokator. Mana niki? Nih, lisan lagi kita jaga. Berikutnya al-yaminul kadzibah. Apa niki? Nih, lisan lagi. Jaga akhlak lisan. Oh, Bapak Ibu. Nah, berikutnya yang berikutnya itu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nawaru bisyahwatin. Yang membatalkan pahala puasa berikutnya adalah melihat perkara dengan syahwat. Bapak-bapak, boleh atau tidak pulunggu cium istri pulunggu di siang Ramadan? Boleh. Boleh apa ndek? Terang dalam hati pulunggu boleh, itu ngepe ngentah. Iya kan? Oh, itu ngepe nih. Ibu-ibu boleh pulunggu dicium apa tidak di siang Ramadan? Hah? Boleh apa tidak? Tidak boleh katanya dia militer. Nah, dulu ada orang datang kepada baginda Rasul. Satu orang datang nanya ke baginda Rasul, ya Rasulullah, bagaimana, apakah tiang boleh cium istri tiang di siang Ramadan? Jawaban baginda Rasul, dilihat. Oh, nggih, sila boleh. Lagu ndak manjuru deman selesai nih. Sila boleh, kata baginda Rasul. Yang satu lagi datang. Kalau tiang Nabi ya Rasulullah boleh atau tidak? Dilihat. Oh, EPJ dende. Den kanggo kalau pelunggu, kata baginda Rasul. Dilihat, ternyata Bapak Ibu pertanyaannya sama, jawabannya beda. Kenapa? Ternyata yang nanya pertama niki Bapak Ibu dengan wah turun mesin. Paham pelunggu turun mesin? Wah tua bahasa toya no? Jadi seandainya na cium sebini anak nenara nyeterum. Sila cium senina pelunggu amun tua mari niki. Oh, boleh. Kenapa? Sebagai bentuk kasih sayang pelunggu kepada istri pelunggu. Sila. Lagu sini yang nomor 2 yang nanya niki Bapak Ibu masih kencang. Jadi na engat senina le kuat sinyalnya. Kalau modelnya begitu jangan macam-macam di siang Ramadan. Nah, berembe arah nih toa lagu kencang masih. Amun toa kencang maka sama hukumnya seperti no kanak bajang si masih kakak segar no. Maka hukumnya jangan. Nah, maka Ramadan ngajarin kita bagaimana memanage syahwat kita, akhlak terhadap diri kita. Nah, berikutnya itu dijelaskan yang ngebatalin pahala puasa Bapak Ibu tiang berikutnya apa?
Berikutnya qauluz zuri wal fuhsyu wal amalu bihi. Dia puasa lagu lah penyumpaknya nak nandik napato. Puasa dia talagu lah penyumpaknya nak napaju endah. Bagaimana hukum puasanya? Sah puasanya tapi enggak dapat pahala. Atau dia puasa hebat puasanya, lagu sembayang gratis, sembayang di nula. Kita tanya puasa, yo jelas, wah salat deula, no marak no, oh dia nemu pahala puasa. Atau arak dengan puasa baju, salat taraweh baju, tuh pertama doang, tahu tuh paling ujung. Lagu lah tagana tayak bertaraweh nih. Biasa malam-malam pertama full dengan bertaraweh Bapak Ibu. Full. Lah munane berapa? Oh, Masya Allah. Hebat Mas. Nah, jadi Bapak Ibu tiang ternyata baju nama taraweh, salat baju, puasa baju. Lagu kalam pertama lange jauhna sandalan nang masjid. Ule-ule baru sandal na ule. Kenapa? Sandal batur baitna. Namara neanda telang pahala puasa Bapak Ibu. Maka Ramadan mengajarkan kita akhlakul karimah. Nah, apa yang Ramadan titip kepada kita itu juga kita bawa keluar di luar bulan suci Ramadan. Amun le Ramadan kita jaga Bapak Ibu tiang, jaga kita lisan kita, kita jaga mulut kita, mohon maaf, kita jaga bibir kita. Le luar Ramadan jaga endah Bapak Ibu. Le dalam bulan suci Ramadan dia tabani dakwaan melihat yang bukan-bukan. Le luar Ramadan jaga endah Bapak Ibu. Nah, le dalam bulan suci Ramadan kita jaga syahwat kita, le luar Ramadan jaga enak. Nah, ini pertama. Dua, Ramadan mengajarkan kepada kita, itu kan ada dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan suci Ramadan Al-Quran pertama kali diturunkan Bapak Ibu tiang. Le tanggal 2 17 Ramadan. Itu pertama kali. Maka kita lihat di bulan suci Ramadan leluwe dengan baca Quran hebat luar biasa. Ara dengan tadarusan. Di tiara tadarusan? Nah, rak dengan endah amun le Mesir niki Bapak Ibu, kalau pulungku tanya tiang ada nggak tadarusan di Mesir? Mulai Mesir de narak tadarusan. Lagu nara lagu nah. Le to le Mesir niki Bapak Ibu. Dah kan de narak dengan tadarusan, bilang tempat pasti dihiasi dengan baca Quran. Misal, arak dengan berdagang. Sambil menunggu pedagang datang, dibaca Al-Quran. Mundin arak dengan belanja Al-Quran dibaca. Nah, di Mesir. Terus berikutnya di Mesir niki Bapak Ibu, arak dengan misal naik kita bis, yang satu megang pegangannya bis, sisa ke ini baca Quran. Semua tempat masuk dihiasi oleh Al-Quran. Tuh di Mesir Bapak Ibu tiang. Wanita kan tende. Mundin arak dengan belanja HP. Oleh mobil di narak HP doang. Nah, kenapa Bapak Ibu tiang? Maka Ramadan ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, kasilat pacu-pacu kita baca Al-Quran itu. Dalam riwayat dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi dijelaskan. Di akhirat Bapak Ibu baginda Rasul bilang iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi.
pada baca Al-Quran bahasa baginda Rasul. Kenapa? Nanti di akhirat Al-Quran memberikan syafaat kepada ashab-ashabnya. Siapa ashabnya Al-Quran? Dengan si girang baca Quran. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran niki nanti di akhirat tanda bibir mana yang sudah ngebacanya dulu di dunia. Itu yang dikasih syafaat. Bayangin Bapak Ibu tiang, di akhirat niki luar biasa ngeri kehidupan akhirat Bapak Ibu. Semua orang telanjang, tidak ada yang pakai pakaian, gak ada. Makanya Sayyidah Aisyah nanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, bagaimana nanti di akhirat? Saya telanjang, gimana dong aurat saya dilihat sama orang? Kata Sayyidah Aisyah. Kata baginda Rasul, enggak. Le akhirat no Bapak Ibu denara dengan saling engat, ndak ada orang saling lihat. Mana boleh darak mana lah kan aku ndek nangani aku darak. Semua mikirin, apa dipikirin? Yang difikirkan bagaimana nasibnya setelah ditimbang amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin Bapak Ibu, itu kalau dijelaskan dalam kitab-kitab itu, kitab Jauharatul Tauhid, kata ada kitab namanya Daqaiqul Akhbar. Jadi sebelum kita nunggu waktu ditimbang amal ibadah kita, Bapak Ibu, dakwaan kita tahu, kita dengar suara orang disiksa dalam neraka. Misal tuh di depan tuh neraka, orang lagi jalan, suara dengan tersiksa dakwaan kita dengar. Kobaran api neraka kita lihat Bapak Ibu. Berbintan dan parap luar biasa. Target dinara si mikirang macam-macam. Yang dipikirkan satu, apakah saya selamat atau tidak setelah ditimbang dihisab amal ibadah saya. Nah, maka ketika macam no perasaan ternyata di akhirat didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an sebagai syafaat bagi siapa? Bagi orang-orang yang ngebacanya. Jadi amun dengan si girang baca Quran iki Bapak Ibu dengan takut, dengan macam le akhirat, amun dia aja tenang. Kenapa tenang? Ada Al-Quran yang memberikan syafaat kepadanya. Nah, maka kita bersyukur lah si baru no adik-adik tetelu luar biasa baca angni teburu Al-Quran. No hebat Bapak Ibu. Itu dalam kitab, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dijelaskan, amonara keluarga tiang pelunggu sami hafal Quran, maka keluarga niki yang satu niki berhak memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang sudah dapat setempel masuk neraka, nggak jadi masuk neraka. Kenapa? Dapat syafaat dari orang yang hafal Quran. Berembene itu ditafal Quran, enggak si tapal kulhu kaca kuliah lonto. Ara dengan kulhu kaca inna a'tayna. Jadi rakaat pertama inna a'tayna, rakaat kedua kulhu. Bagaimana? Apakah dapat syafaat dari Al-Quran nanti? Apakah bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran? Oh, ndendik takut Bapak Ibu tiang. Di sebuah riwayat baginda Rasul berbahasa, kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik, kata baginda Rasul. Pertama, pina diri tajulu jari dengan si tahu baca Quran. Lah neta tahu baca Quran, mana-mana jari si kedua. Siapa itu? Au muta'alliman. Siapa muta'alliman? Dengan si belajar. Belajar Fatihah Bapak Ibu, belajar huruf parana huruf hijaiyah. Kadang ada dengan neta semal belajar ke coba beak-beak ngana
Kan abata bebeak-beak ngaji abata. Arak dengan Masya Allah papa ngaji dik na tau. Ngitung kepeng je paling cekat. Kan arak dengan ngana. Tapi Al-Quran itu Masya Allah Bapak Ibu, coba kadang ada orang yang gak bisa ngaji, lagu amun baca Yasin tahu ya, apalagi barang-barang. Kenapa? Sering didengar. Maka Al-Quran juga begitu Bapak Ibu, kalau sering kita dengar insya Allah hafal kita, tahu kita insya Allah. Ini gimana bisa kadang kelema ciloka, tengeri ciloka, sore ciloka, malam ciloka luntuh. Nah, cobalah dengerin Al-Quran sekali-kali. Tapi yakin tiang di sini, Masya Allah, tadi sudah kita dengar adik-adik kita yang luar biasa. Nah, amun de temele belajar, au mustami'an, dengar dengan si baca Quran. Misal arak dengan telingana dia nak dengar misal. Apa bahasa Pulungku dia nak dengar telingana? Kedok misalnya. Arak dengan kan layar sentuh ya. Tahu Pulungku layar sentuh? Ina kakang tadi datang dia dengar. Baik kena langsung gimana? Mana? Bagaimana? Au muhibban, paling tidak jadi orang yang nomor 4. Apa itu? Demen sama orang dengan si girang ngaji baca Quran, demen nangkun tah. Nah, lagu dendek jadi dengan nomor 5. Dek na tau ngaji, dek na mele belajar, dek na mele dengarang, dek na demen kita dengan ngaji malik. Bahasa baginda Rasul, fatahlik, celaka orang yang begitu Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Luwe langanta gan mau syafaat dengan Al-Quran. Baik itu dengarang, demen, apalagi hafal Bapak Ibu tiang. Nah, maka di bulan suci Ramadan orang banyak baca Quran. Maka di luar Ramadan enda Bapak Ibu, mari kita bareng-bareng baca Al-Quran. Bapak Ibu tiang yakin semua Pulunggu punya Al-Quran kan di ruang Pulunggu? Punya. Di mana Pulunggu taruh Al-Quran Pulunggu? Betul Pulunggu taruh Al-Quran Pulunggu. Kadang dengan paling atas tahun taruh. Jadi amun terbaca yang ini, terbaca Quran ini kena debu Al-Qurannya. Al-Quran itu Bapak Ibu kita baca, bukan dibikin jimat. Pinaknya jimat Al-Quran nih, enggak, kita baca Bapak Ibu tiang. Nah, maka itu ada salah seorang ulama menyebutkan, amun temele ini kehebatan Al-Quran. Kalau kita mau rumah tangga kita menjadi romantis, insya Allah rumah tangga kita romantis, adem aja rumah tangga. Apa yang kita baca? Dendek lupa taget sugul tama balik, baca ayat kursi Bapak Ibu. Ayat kursi baca. Amun tamele rumah tangga kita insya Allah jauh dari kemiskinan, dendek lupa baca Al-Ikhlas 3 kali setiap pulang pergi rumah. Setiap tetama sugul balik baca Al-Ikhlas 3 kali. Apa bahasa para ulama? Lam yusibhul faqra. Insya Allah nek nagan kena dakwaan penyakit fakir, nek nagan jadi dengan miskin isin baleno. Kenapa? Baru tembaca Quran kulhu kaca ayat kursi doang Bapak Ibu. Apalagi yang lain. Apalagi yang lain. Makanya tiang sering sebut itu ada ulama di Mesir. Nama beliau Dhunnun al-Masri. Dhu itu artinya memiliki. Dhu itu artinya memiliki. Nun artinya huruf nun. Berarti beliau itu dijulukin ulama yang memiliki huruf nun. Kenapa dijuluki seperti itu Bapak Ibu tiang? Beliau niki Bapak Ibu, apapun penyakitnya orang, amun wah sampai beliau pasti sehat.
penyakit parah, den parah, penyakit biasa, penyakit apapun selalu sehat di depan beliau. Amunlah berobat li beliau. Apa jadi obatnya Bapak Ibu? Setiap orang yang sakit niki Bapak Ibu selalu jadi obatnya sakit bacaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Beang dengan nginam ya. Sehat doang nah. Apa penyakitnya? Enggak no obatnya. Nun. Beang. Coba tes. Lema amunara bijajari sakit. Teh bacaan nih kan? Nun. Beang ya. Lah ndekna sehat, sirine sakit. Berembe, bukan Al-Qur'annya yang salah Bapak Ibu, tapi orang yang ngebaca masih konslet. Quran niki jemula luar biasa. Ya pona dalam Al-Quran surah Al-Isra juz 15, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Nah, maka Bapak Ibu tiangka melalui peringatan nuzul Quran ini, satu, mari kita jaga bareng-bareng akhlak kita, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, kepada para pemimpin kita, kepada kiri kanan balenta, kepada pasangan kita jaga. Kenapa? Ya, toh harga kita di hadapan Allah Ta'ala tuh pada akhlak kita Bapak Ibu tiang. Kedua Bapak Ibu, sila melalui peringatan nuzul Quran niki kita bareng-bareng jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Salah satu dan awal dari caranya adalah bagaimana agar tedemen-demen baca Quran, dengeran Quran, cinta kepada ahli-ahli Al-Quran. Terima kasih banyak, jazakumullah khairul jaza. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وأخرجنا من رمضان من العائدين الفائزين المقبولين برحمتك يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أعطك رقابنا رقاب آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجداد مشايخنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kita bacakan Fatihah untuk kedua orang tua kita selaku dengan tawadhu guru-guru